Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang pertama ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih mengizinkan kami bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan baca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami laksanakan dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31. Di bawah perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, yang mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita diberikan satu bacaan dari kitab Kejadian 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Koton juga diberikan dan dituntun oleh tema manusia berpikir sesuai pikiran Allah. Melalui tema yang diberikan kepada kita, tentu saya mau kasih tahu landasan berpikir untuk mengangkat tema ini. Landasan berpikir dari tema ini adalah ayat 26.
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu di ayat 27 disambung situ, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Bapak mau saudara yang dikasihi Tuhan, gambar dan rupa Allah, gambar kita. Pemikiran manusia adalah pemikiran Allah. Manusia berpikir seperti pikiran Allah. Ini satu hal yang sangat-sangat berdasar, di mana ingin disampaikan bahwa segala sesuatu yang akan menjadi tindakan manusia harusnya berdasarkan apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah anggap baik, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Jadi bukan asal melakukan segala sesuatu, asal berpikir, asal bertindak, tetapi benar-benar berpikir sesuai dengan apa yang Allah pikirkan. Jadi berpikir berdasarkan apa yang menjadi firman Allah, apa yang menjadi keinginan Allah, dan apa yang menjadi contoh dari segambar dan serupa Allah. Manusia adalah merupakan ciptaan yang paling istimewa karena dia adalah ciptaan yang segambar dan serupa langsung dengan Allah. Itu mengapa tema ini adalah berpikir seperti pikiran Allah. Jadi kita betul-betul mengcopy paste apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kehendak Allah. Karena kita mengcopy paste Allah, karena Allah menciptakan kita berdasarkan Dia. Seharusnya apa yang menjadi kita punya perilaku, apa yang menjadi kita punya tindakan, itu juga berdasarkan apa yang Ia lakukan dalam kehidupan. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi gambar dan rupa, supaya manusia bisa mengelola dunia dan segala isinya untuk kemuliaan Allah. Kata-kata yang digunakan untuk menyatakan tugas manusia itu berkuasa, takutkanlah, adalah kata-kata yang sangat-sangat sudah biasa kita dengar dalam konteks kerajaan, dalam konteks pekerjaan. Jadi menganggap bahwa ketong jangan sampai mengambil alih segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi menyebabkan hal-hal negatif yang bertumbuh di dalam bumi ini. Allah memberikan kita, mengambil rupanya atau menciptakan kita menurut rupanya untuk membedakan kita dengan binatang. Selebihnya istilah itu mengandaikan suatu keserupaan menyeluruh dalam kodrat, akal, kehendak, kekuasaan. Berkat sifat-sifat inilah kita menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Allah. Keserupaan kodrati yang terungkap di sini menyiapkan wahyu tentang penyertaan manusia dalam kodrat Allah yang dianugerahkan.
Tugas manusia yang serupa dengan segambar dengan Allah, harusnya dia juga mampu berpikir seperti apa yang dipikirkan Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu berpikir seperti apa yang Allah pikirkan atau berdasar kepada apa yang Allah pikirkan akan menimbulkan banyak polemik. Tetapi saya mau bilang, segala sesuatu yang kita berbuat di dalam Tuhan, semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa memberkati. Kita akan menutup renungan saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali.